Dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih berada di bulan suci Ramadan yang penuh dengan berkah dan ampunan ini. Mudah-mudahan puasa kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari di penghujung Ramadan ini kembali kita menambah spirit kita untuk menjaga ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak berzikir mengingat Allah, baik itu melalui lafaz tasbih maupun membaca Al-Quran. Dan yang lebih-lebih, mari kita isi siang hari kita di bulan suci Ramadan ini dengan mendengarkan ceramah agama. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ceramah kita pada siang hari ini akan diisi oleh Ustaz Agustin Amiruddin SPDI. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu waktu dan tempat kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Dewan Pengurus Masjid Agung Sunda Kelapa yang saya hormati, para hadirin wal hadirah, para shaimin shaimah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada siang hari, di hari yang ke-27 dari bulan Ramadan ini. Kita masih diberikan limpahan nikmat yang begitu besar dan begitu banyak yang tidak bisa kita hitung. Dengan nikmat tersebut kita masih dapat melakukan ibadah. Pada siang hari ini kita sudah menyelesaikan suatu ibadah berupa sholat zuhur berjamaah. Dan alhamdulillah kita masih dalam keadaan melaksanakan saum di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ibadah yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan menjadi catatan amal soleh bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tidak lupa kita mohonkan semoga senantiasa Allah sampaikan keharibaan penghulu alam, suri tauladan panutan kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karena perjuangan dakwah beliau, kita menjadi bagian dari umatnya yang insya Allah akan memperoleh syafaat baik di dunia saat kita istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, maupun kelak di yaumul akhirat, di saat tidak ada yang dapat menyelamatkan kita kecuali rahmat Allah dan syafaat Rasulullah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi kita akan merayakan satu hari yang begitu besar, di mana seluruh umat Islam di penjuru dunia diliputi dengan perasaan gembira dan bahagia. Kegembiraan dan kebahagiaan yang dirasakan bukan karena pakaian yang dikenakan, bukan pula karena makanan yang dikumpulkan, tetapi kegembiraan dan kebahagiaan yang kita rasakan karena pada saat itu Allah Subhanahu wa taala mengembalikan kita ke dalam kondisi yang suci, bersih, fitri, seperti bayi yang baru dilahirkan. Setelah kita melakukan rangkaian ibadah sebulan penuh, membina diri dan menggembleng jiwa kita dengan berbagai ibadah di bulan Ramadan. Kembali suci, kembali fitri,
pada hakikatnya kembali kepada kemanusiaan kita yang sesungguhnya. Yang banyak literatur dari ayat Al-Quran dikatakan manusia itu memiliki kecenderungan pada kasih sayang dan suasana yang harmonis. Bahkan kehadiran kita di dunia ini merupakan wujud dari kasih sayang yang Allah tanamkan ke dalam jiwa kedua orang tua kita. Karenanya setelah kita lahir ke dunia, kasih sayang dan suasana yang harmonis menjadi sebuah kebutuhan yang tak terbantahkan. Berkenaan dengan itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membangun hubungan baik. Yang pertama, hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah, melalui ketaatan kita di dalam melaksanakan ibadah, baik ibadah qalbiyah berupa zikir kepada Allah, maupun ibadah badaniyah atau ibadah maliyah, atau ketiga-tiganya berkumpul di dalam ibadah yang kita laksanakan. Hubungan baik yang kedua yang harus kita bangun adalah hubungan baik kepada sesama manusia, yang kita wujudkan dengan menampilkan akhlakul karimah di dalam pergaulan sehari-hari. Ada satu lagi hubungan baik yang harus kita bangun, yaitu hubungan baik kita kepada alam semesta, yang kita wujudkan dengan cara menjaga keseimbangan ekosistem, seperti tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran, menebang pohon secara berlebihan, atau paling sederhana, kita tidak membuang sampah ke sungai, yang jika itu kita lakukan, maka musibah akan menimpa kita. Hadirin yang dirahmati Allah, ketiga hubungan baik yang tadi Allah perintahkan untuk kita bangun bermuara kepada hubungan kita kepada sesama manusia. Allah sendiri mengukur keimanan seorang mukmin dari hubungan baik yang dibangun kepada sesama manusia. Dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi menjelaskan, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Yang paling sempurna iman dari seorang mukmin adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Karena itu, hubungan baik kita kepada sesama manusia menjadi sebuah kepentingan yang tidak bisa kita hindari. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, beberapa hari lagi Hari Raya Idul Fitri akan kita jelang. Maka dapat kita maknai Hari Raya Idul Fitri itu sebagai hari raya di mana kita menjadi manusia yang memenuhi kebutuhan kita yang sesungguhnya. Kita ingin menemukan kembali kasih sayang yang mungkin hilang dari dalam diri kita. Hari Raya Idul Fitri menjadi momentum bagi kita untuk membangun kembali tali silaturahim, membangun hubungan baik di antara sesama kita. Kalau kita perhatikan fenomena yang terjadi dari hari raya demi hari raya Idul Fitri yang sudah kita laksanakan, terlihat begitu indah nuansa yang terasa. Bahkan jauh sebelum hari raya, nuansa itu sudah terasa. Terlihat dari sebagian aktivitas saudara-saudara kita yang melakukan mudik pulang ke kampung halamannya. Tidak hanya sekedar pulang, tetapi ia ingin kembali membangun hubungan baik kepada sanak kerabat yang sudah lama ia tinggalkan di kampung halaman, karena untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidup. Ditambah lagi kalau Hari Raya Idul Fitri kita saksikan betapa ringannya kita meminta dan memohon maaf kepada orang yang kita temui. Tidak hanya kepada yang dikenal, tetapi kepada orang yang tidak dikenal pun kita memohon dan meminta maaf. Senyum pun begitu ringan kita tebarkan. Ini menandakan bahwa sesungguhnya kita sangat butuh kasih sayang dan kita butuh suasana yang harmonis di antara kita.
saling kunjung mengunjungi antara saudara dengan saudara juga kita saksikan, yang di negara lain ini tidak pernah kita menyaksikan seperti fenomena hari raya di negara kita. Ternyata fenomena ini mengandung makna bahwa kita ingin memuaskan dahaga kita pada hakikat kemanusiaan yang sesungguhnya, yaitu kasih sayang dan suasana yang harmonis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita sadari sesungguhnya kita telah memenuhi perintah Allah. Di dalam Al-Qur'an dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wabil walidaini ihsana wabidzil qurba. Dan kepada orang tua, kedua orang tuamu, juga kepada sanak kerabat, hendaklah engkau berbuat baik. Pada hari raya Idul Fitri tersebut, begitu mudahnya kita menampilkan wajah kebaikan kita kepada siapa saja, terutama kepada orang tua dan karib kerabat kita. Dengan hal yang senada, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Laisa minna man lam yarham shaghirana wa man lam ya'rif haqqan kabirana." Tidak termasuk golongan kami, kata Rasul, orang yang tidak menyayangi yang lebih kecil dan orang yang tidak tahu haknya yang lebih besar. Karena itu mari kita perhatikan masyarakat kita yang paling kecil, lingkungan keluarga kita. Jika ada salah satu anggota keluarga kita yang tidak saling bertegur sapa atau saling menjauhi satu sama lain, karena boleh jadi hadirin wal hadirah, hubungan antara anak dengan orang tua atau saudara, kakak dengan adik, di hadapan umum, di hadapan orang banyak, mereka terlihat rukun dan santun. Tetapi karena kepentingan kehidupan, bisa saja di antara mereka saling menyimpan dendam. Atau mungkin jadi saling menyebar fitnah. Na'udzubillah min dzalik, tsumma na'udzubillah. Kalau ini terjadi, maka ini sebuah pertanda bahwa telah putusnya tali persaudaraan dan tali silaturahim di antara keluarga kita, yang pada akhirnya akan memutuskan rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada keluarga kita. Berkenaan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu hadis qudsi berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, anallaha wa anar rahman khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi fama wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Aku adalah Allah, aku yang maha pengasih, aku ciptakan manusia dari maha kasihku, dan aku jadikan kasih itu menjadi salah satu namaku. Barang siapa yang menghubungi tali silaturahim, tali kasih sayang, maka aku akan menghubungi dengan rahmatku. Barang siapa yang memutuskan tali silaturahim, maka aku akan putus rahmatku darinya. Di dalam kitab At-Targhib, Rasulullah menjelaskan bahwa tidak akan datang, tidak akan turun rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada suatu kaum jika di dalam kaum itu ada orang yang memutuskan tali silaturahim. Musibah bagi kita jika ada saudara yang sudah saling memutuskan tali silaturahim. Ada satu pesan Rasulullah agar kita tetap terjalin kasih sayang, agar tali silaturahim tetap kita hubungkan kepada saudara-saudara kita. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum. Afsyus salam bainakum." Kalian tidak akan masuk surga, kata Rasul, sampai kalian beriman, dan kalian tidak disebut beriman sampai kalian saling menyayangi satu sama lain.
Maukah aku tunjukkan satu amalan yang jika itu kalian lakukan, kalian saling menyayangi? Sebarkan salam di antara kalian. Subhanallah hadirin, begitu mudahnya resep yang diberikan oleh Rasulullah agar kita saling menyayangi. Sebarkan salam di antara kita. Menyebarkan salam yang dimaksud oleh Rasulullah di sini bukan hanya sekedar mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tanpa kita iringi perbuatan yang memberikan rasa aman dan kesejahteraan kepada orang yang kita berikan ucapan tersebut. Karena ucapan salam merupakan doa sekaligus ikrar kita kepada orang yang kita berikan ucapan itu, bahwa kita bisa memberikan rasa aman kepada mereka. Contoh, di dalam sholat kita mengucapkan salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Salam yang diucapkan dalam sholat, selain sebagai tanda berakhirnya sholat, juga sebagai doa kepada orang yang ada di kanan dan kiri kita, sekaligus juga ikrar bahwa kita mampu memberikan keselamatan dan keamanan kepada orang yang kita berikan salam itu. Bagaimana cara memberikan keamanan dan keselamatan kepada mereka? Tentu dengan menampilkan akhlakul karimah di dalam pergaulan sehari-hari. Karena itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, mari kita introspeksi diri kita, introspeksi keluarga kita. Jika selama ini kita menampilkan wajah-wajah palsu, maka buang jauh-jauh kepalsuan wajah tersebut. Kita ganti dengan wajah kemanusiaan kita yang sesungguhnya, yaitu memberikan rasa kasih sayang dan suasana yang harmonis di tengah-tengah keluarga kita semua. Jika kebetulan kita sudah tidak punya orang tua, maka sambungkan sanak kerabat orang tua selama masih hidup. Maka dengan cara seperti itu tidak hanya kebaikan silaturahim yang akan kita peroleh, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala akan menghampiri kita. Sesibuk apapun kita dengan rutinitas kerja, mari kita sempatkan untuk berkunjung kepada orang tua, kepada sanak saudara, walaupun hanya sekedar menanyakan kabar mereka. Dengan cara seperti itu, insya Allah rahmat Allah dan kebaikan-kebaikan silaturahim akan kita peroleh. Dan yang pasti bahwa kasih sayang dan harmonis di dalam hidup ini itulah yang kita tuju, baik di dunia maupun kelak di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah, inilah kiranya yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi kebaikan langkah kita ke depan. Akhirul kalam, Allahul mu'afiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.